Kita lanjutkan di sesi kedua. Di sesi ini kita akan membahas mengenai fungsi khusus. Nanti ada beberapa fungsi yang mungkin harus Anda kenal untuk dapat mengikuti perkuliahan di mata kuliah yang lainnya di semester selanjutnya. Nah, ada beberapa fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi floor dan ceiling, kemudian ada fungsi modulo, kemudian ada fungsi faktorial, ada fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Nah, sebenarnya fungsi eksponensial dan logaritmik ini juga sudah Anda kenal di kalkulus atau di matematika di SMA atau SMK-nya. Kemudian fungsi faktorial juga sudah Anda pelajari seharusnya di matematika atau di kalkulus di sebelumnya ya, di semester sebelumnya atau di SMA atau di SMK-nya. Kemudian mungkin yang baru Anda dengar ada yang disebut dengan fungsi floor dan ceiling dan ada fungsi modulo. Nah, fungsi floor dan ceiling ini perbedaannya adalah notasinya berbeda. Jadi misalkan X adalah bilangan real. Bilangan real ya, bilangan real itu di dalamnya termasuk bilangan rasional, bilangan bulat, kemudian bilangan bulat positif, dan lain sebagainya. Nah, berarti X berada di antara dua nilai bilangan bulat. Nah, fungsi floor dari X dilambangkan, floor itu adalah lantai, jadi ada di bawah tanda ini ya. Kemudian kalau ceiling itu adalah atap, berarti tandanya ada di atas. Nah, fungsi floor ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Floor itu ada di lantai. Kemudian fungsi ceiling itu adalah atap, jadi harus Anda ingat dia ada di atas. Nah, ini menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Contohnya seperti ini. 3,5 fungsi floornya. Berarti tadi, masih ingat apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Berarti kalau Anda gambarkan dalam garis bilangan seperti ini adalah 3,5, ke sini adalah 4, berarti yang ini adalah 3. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil, kalau lebih kecil dari 3,5 berarti arahnya harus ke kiri. Kemudian yang terbesarnya mana? Kan nanti kalau nyambung ke sini, di sini ada 2, ada 1, ada 0. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil berarti adalah 3 di sini. Paham ya? Kemudian 0,5 kita gambarkan lagi dalam garis bilangan untuk mempermudah. Di sini 0,5, kemudian di sini adalah 1, yang di sininya adalah 0. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil berarti arahnya sama, yaitu ke kiri. Yang lebih kecil berarti adalah, tetapi dia bilangan bulat yang terbesar, yaitu adalah 0. Paham ya? Kemudian 4,8 gambarkan lagi. Misalnya di sini. Ini adalah 4,8, kemudian lebih besarnya berarti 5, yang lebih kecilnya di sini adalah 4. Tadi katanya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti arahnya ke sini. Berarti dia nilainya adalah 4. Kemudian minus 0,5, minus 0,5. Ingat kalau minus ya, jangan sampai tertukar. Ini minus 0,5, berarti yang lebih besarnya adalah positif 0. Berarti kesininya adalah minus 1. Dia lebih kecil katanya, berarti arahnya ke kiri. Sini berarti minus 1 bilangan bulat yang lebih kecil tetapi dia bilangan bulat terbesar. Kemudian minus 3,5. Gambarkan lagi. Di sini minus 3,5 berarti ke atasnya adalah berapa? Minus 3. Ke kirinya adalah minus 4. Jangan sampai tertukar ya. Kalau minus berarti ke kiri nilai angkanya itu semakin besar, tapi nilainya lebih kecil dari minus 3,5, berarti dia adalah minus 4. Nah, selanjutnya kalau fungsi ceiling itu atap, berarti dia bilangan bulat terkecil tetapi lebih besar.
Jadi arahnya berbeda dengan yang tadi, ini 3,5. Berarti ini 3,5 berarti positif. Di sini positif 4, ke sininya adalah 3. Dia lebih besar dari 3,5 tetapi bilangan bulat yang terkecil. Kalau sini kan nanti ada 5, berarti lebih besar dari 4. Nah, yang ini yang terkecilnya, arahnya ke kanan, berarti nilainya adalah 4. Kemudian 0,5. Di sini 0,5 berarti ke kanannya 1, di sini minus 1. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar, berarti arahnya ke kanan ya 1. Kemudian gambarkan lagi yang di sini 4,8 ya berarti 5. Paham ya? Ini mudah, jadi tinggal Anda gambarkan. Kalau masih bingung gambar dalam sistem bilangan seperti ini. Minus 0,5 tadi ke sininya 0, di sininya adalah minus 1 yang ini. Jadi arahnya dia ke kanan karena lebih besar katanya berarti 0. Kemudian minus 3,5 di sini arahnya ke kanan berarti minus 3. Nah, itu adalah perbedaan antara fungsi Fourier dan fungsi Schelling. Kemudian ada fungsi modulo, misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Fungsi modulo adalah operator mod ada di Excel kalau sudah Anda belajar Excel. Kemudian A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M, atau secara lebih rinci A mod M nilainya akan sama dengan R, jadi kita mencari nilai R ini, di mana A-nya nilainya sama dengan M kali ini adalah kelipatannya ditambah dengan R. Nilai R ini berada dalam interval 0 sampai dengan M. 0 sampai dengan M. Mod M di sini, 0 sampai dengan M. Nah, contohnya seperti ini. 25 mod 7. 25 mod 7 berarti 7 dikali dengan 3 ditambah dengan 4. Nah, ini adalah R-nya. Ini R, ini adalah M. Saya ganti warnanya ya, supaya nggak bingung. Ini adalah M, kemudian ini adalah Q, yang ini adalah R-nya. Kita mencari ini. 7 kali 3, 21, ditambah dengan 4 adalah 25. Paham ya? R-nya itu diantara 0 sampai dengan 7. Kemudian 15 mod 4, ini nilainya 3, bukan 4. Adalah 4 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 3 sama dengan 15. 4 kali 3 adalah 12, ditambah dengan 3 adalah 15. Nah, ini adalah nilai sisanya. Kemudian 3612 mod 45 adalah 45 dikalikan 80 ditambah dengan 12 sama dengan 3612. Nah, yang dicarinya adalah nilai ini, 12. Kemudian O mod 5, O mod 5. 5 dikalikan berapapun ditambah dengan 0 sama dengan 0. Paham ya? Kemudian yang ini minus 25 mod 7, kenapa positif 3? Karena ini adalah 7 dikalikan minus 4 ditambah dengan 3 sama dengan minus 25. 7 dikalikan minus 4 adalah minus 28 ditambah dengan positif 3, nilainya adalah minus 25. Paham ya? Jadi kita mencari nilai R dan formula M kali Q ditambah dengan R. Contohnya di sini misalnya kita memiliki fungsi F, yaitu dari X ke Y.
Ini harusnya koreksi. Y. Dari X ini ke Y, ini Y, atau ke Fx, didefinisikan oleh Fx 4x mod 5. Fx 4x mod 5, berarti kita mencari R-nya. Fx ini adalah R-nya, sisanya. Tuliskan F sebagai himpunan pasangan terurut, kemudian apakah fungsi F merupakan fungsi 1 ke 1 atau dipetakan onto, atau fungsi 1 ke 1 atau fungsi onto katanya. Nah, yang pertama kita cari dulu R-nya untuk mencari pasangan terurutnya. Berarti tadi kan X-nya itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah daerah asalnya. Kemudian tadi fungsinya adalah 4X mod 5. 4X mod 5. Berarti ini substitusikan ke sini. Berarti 4 kali 0 mod 5. Berarti 4 mod 5 sama dengan 0. 4 mod 5, 4 kali 0, mod 5, 4 kali 0 kan berarti 0. Berarti tadi kan sudah saya bahas, ini adalah 5 kali 0 ditambah dengan 0, nilainya sama dengan 0. Berarti sisanya adalah 0. 4 mod 5, 4 mod 5 berarti 5 kali 0 ditambah dengan 4. Sama dengan 4. Kemudian 4 kali 2, 8, mod 5 nilainya 3. Kenapa 3? Karena sini 5 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 3. Nilainya adalah 8. Kemudian 4 kali 3, 12. Mod 5 katanya. Berarti kan 5 kali 2 ditambah dengan 2 sama dengan 12. Kemudian yang ini 4 kali 4, 16, sisanya 1 berarti 5 kali 3 ditambah dengan 1 sama dengan 16. Jadi himpunan pasangan terurutnya adalah 0 dan 0, kemudian 1 dan 4, kemudian 2 dan 3, kemudian 3 dan 2, kemudian 4 dan 1. Nah, itu adalah himpunan pasangan terurut tadi. Katanya apakah fungsinya merupakan fungsi one to one dan fungsi on to. Nah, di sini jelas bahwa tadi F adalah suatu fungsi 1 ke 1 karena tidak ada dua elemen di X yang mempunyai peta yang sama di himpunan hasil. Di himpunan hasilnya, lihat di sini kan 0, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang memiliki peta yang sama. Kemudian juga merupakan fungsi onto. Kenapa? Karena di sini setiap elemen X adalah peta dari himpunan daerah asalnya. Dengan demikian, fungsi F merupakan fungsi berkorespondensi 1-1. Paham ya? Fungsi berkorespondensi 1-1 tadi disebutkan bahwa dia harus fungsi one to one dan juga fungsi onto. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi faktorial. Ini juga sebenarnya harusnya sudah Anda pelajari di matematika di SMA atau SMK atau di kalkulusnya. Nah, di sini untuk mengingatkan kamu kembali, untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif n, faktorial dari n dilambangkan dengan n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial yaitu 1 ketika n-nya sama dengan 0. Jadi kalau 0 faktorial, ini nilainya akan selalu 1, bukan sama dengan 0. Kemudian 1 kali 2 sampai dengan n dikurangi 1 dikalikan n yang untuk nilai lebih besar dari 0. Contohnya seperti 0 faktorial adalah 1. Kemudian 1 faktorial adalah 1 dikalikan 1. Kemudian 4 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. 5 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, di sini ini adalah n dikurangi 1-nya, yang ini. Kemudian 4 adalah n-nya. Paham ya? Kemudian ada yang disebut dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik atau logaritma. Nah, fungsi eksponensial itu bentuknya seperti ini. Jadi A pangkat N. A pangkat 1 nilainya, maksudnya A pangkat N nilainya 1 ketika N-nya sama dengan 0. Atau A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Masih ingat berapapun nilai di kalkulus atau di matematika ya. 0 pangkat 0, 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, dan seterusnya. Kemudian A kali A
kali A sebanyak N itu artinya A pangkat N untuk N-nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk kasus perpangkatan negatif, harus diingat lagi A pangkat minus N itu adalah 1 per A pangkat N. Nah, untuk fungsi logaritma bentuknya seperti ini, jadi ada basisnya. Nah, Y adalah log X berbasis A jika dan hanya jika X-nya adalah A pangkat Y. Jadi, X-nya adalah A pangkat Y. Contohnya seperti ini, 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64, kemudian 4 pangkat minus 3 adalah 1 per 4 pangkat 3, kemudian A log 64 sama dengan 3 nilainya karena 64 sama dengan 4 pangkat 3. Ini 4 ya maksudnya di sini. Kemudian ini harusnya 2 di sini basisnya. Karena 64 sama dengan 4 pangkat 3. Tadi kan 4 pangkat ininya. Kemudian yang ini 2 pangkat 9 itu 502, tetapi 2 pangkat 10 adalah 1024. Nah, di sini adalah 1000. Jadi cari fungsi floor-nya. 2 pangkat 9 itu adalah 512. Kemudian sisanya di sini bilangan bulat terbesarnya di sini sebentar. Yang lebih kecil itu adalah 9 katanya. Karena 2 pangkat 9-nya adalah 512. Sedangkan 2 pangkat 10-nya adalah 1024. Jadi 9 ini adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2 pangkat 10. Selanjutnya adalah fungsi rekursif. Untuk N lebih besar dari 0 dapat dilihat bahwa N faktorial, ini yang tadi sudah kita pelajari di fungsi faktorial. Nah, dengan menggunakan notasi matematik, maka N faktorial didefinisikan dalam hubungan rekursif. Rekursif sebagai berikut. N faktorial ini sama ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau N-nya sama dengan 0, maka nilainya sama dengan 1, tapi kalau N-nya lebih besar dari 0, berarti nilainya dikalikan sampai dengan N-nya. Nah, misalkan Fn-nya adalah N faktorial, maka fungsi faktorial dapat dituliskan juga seperti ini. N faktorial nilainya sama dengan 1 ketika N-nya sama dengan 0, kemudian N-nya N faktorial nilainya sama dengan N kali Fn-1 ketika N-nya lebih dari 0. Nah, Fn-1 ini sama dengan N-1 faktorial. Fungsi rekursif adalah fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri, di mana fungsi rekursif ini disusun dalam 2 bagian, ada basis dan ada rekurensnya. Untuk basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Jadi, N faktorial sama dengan 1 ketika N-nya sama dengan 0. Ini adalah basisnya. Sedangkan rekurensnya adalah bagian yang mendefinisikan argumen fungsi dari terminologi dirinya sendiri. Nah, setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basisnya. Jadi si rekurensnya ini harus selalu mengacu ke nilai basisnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mencari 5 faktorial, ini kan 5 kali 4 faktorial. Kemudian si 4 faktorialnya ini adalah 4 kali 3 faktorial. Si 3 faktorialnya ini adalah 3 kali 2 faktorial. Seterusnya 2 faktorialnya ini adalah 1 faktorial. 1 faktorialnya adalah 0 faktorial. Nah, ini adalah basisnya. Jadi, ini adalah rekurensnya, yang ini adalah basisnya. Dia mengacu ke dirinya sendiri, terminologi dirinya sendiri. Atau bisa dituliskan seperti ini, 0 faktorial itu adalah 1 faktorial adalah 1 kali 0 faktorial, 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial, kemudian 3 faktorialnya adalah 3 kali 2 faktorial, dan seterusnya. Paham ya yang disebut sebagai fungsi rekursif. Nah, rekurens, nyatakan perpangkatan A pangkat N, di mana A bulat dan N lebih dari 0 sebagai fungsi rekursif. Jawabannya seperti ini. Jadi A pangkat N itu adalah A kali A sebanyak N, yaitu A kali A pangkat N minus 1. Kemudian basisnya, tadi basisnya ketika N-nya 0 adalah sama dengan 1. Nah, fungsi rekursifnya sudah pasti A pangkat N minus 1 yang ini. Yang tadi. Jadi,
seterusnya akan selalu kembali ke basisnya. Nah, itu adalah fungsi rekursifnya. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa nanti kuisnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan.